Saya mau menyampaikan satu kata yang mungkin kadang-kadang itu bisa disalahpahami, disalah mengerti oleh banyak orang. Dan kata itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Pernah dengar kata benar? Pernah ya? Ya, karena dengan satu kata benar terkadang bisa membuat orang bisa salah paham atau salah sangka. Ya, karena suatu hari ada seorang guru yang memanggil siswanya ketika jam istirahat sekolah. Kenapa? Karena guru ini mendapati siswanya ini menjawab dengan jawaban yang salah di dalam soal-soal ujian. Ya, dia ngomong begini, ya, "Hai nak, saya melihat di jawaban kamu di soal ujian tadi, kok cuma ada tulisan jawabannya benar," kata gurunya. Lalu siswanya menjawab gini, "Kan gitu perintahnya Bu, tuliskan jawaban benar untuk setiap pertanyaan berikut ini." Makanya dari setiap pertanyaan ditulis jawabannya benar. Nomor 2, benar. Nomor 3, benar ya. Ternyata semuanya iya. Dan nilainya salah. Nah, saudara-saudara, dari kata dasar benar ini kita akan belajar suatu peristiwa yang sama-sama dua pihak ini sama-sama mencari. Yang pertama, suka mencari pembenaran. Pembenaran diri tepatnya. Tetapi yang kedua, mencari kebenaran. Beda loh ya. Mencari pembenaran, mencari kebenaran. Tetapi akhirnya salah satunya yang akan dibenarkan. Begitu banyak istilah benar, dibenarkan, mencari pembenaran, kebenaran, dan siapa yang kepingin dibenarkan ya. Bisa Anda tulis judul khotbah saya hari ini, pembenaran diri atau dibenarkan Allah. Apa yang menjadi pilihan kita ya? Pembenaran diri atau dibenarkan Allah. Mari kita buka sama-sama Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 dan seterusnya. Kita akan pelajari firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan begitu banyak orang yang menganggap dirinya sudah benar. Tuhan Yesus perlu mengajarkan nasihat ini. Demikianlah firman Tuhan. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Jadi kepada siapa Tuhan Yesus ngomong waktu itu? Kepada orang yang menganggap dirinya benar. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sama-sama 2 orang ini ke bait Allah. Gambarannya gereja lah ya zaman sekarang. Yang satu orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi itu adalah orang yang saleh, orang yang beriman, taat beragama, percaya akan kebangkitan orang mati, ya, kemudian mengalami hidup yang kekal, percaya akan keberadaannya malaikat atau bahkan iblis. Dan orang Farisi ini biasanya di kalangan orang Yahudi ini adalah orang-orang yang bisnismen, pengusaha, berpengaruh di antara orang Yahudi, saleh, taat agama. Kayak gambaran kita ya, orang Kristen zaman sekarang. Jadi ini orang-orang yang baik begitu ya. Sementara yang satunya dan yang lain, firman Tuhan katakan pemungut cukai. Jadi bandingannya antara orang Farisi dengan pemungut cukai yang dikenal pada waktu itu, kalau pemungut cukai ini pasti ya ini kata lainnya orang berdosa. Daripada nyebut yang satu adalah orang Farisi, satunya orang berdosa. Kok kayaknya langsung antara langit dan bumi ya. Oke deh, satunya Farisi, satunya pemungut cukai. Ya, yang sama aja sih sebenarnya, pemungut cukai adalah orang berdosa yang kerjanya mungutin cukai demi keuntungan pribadi, bahkan dengan cara memeras rakyat. Yang penting dia mendapatkan hasil yang begitu banyak. Nah, oke, kita lanjutkan. Ayat yang 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang siapa? Iya, selalu lah kalau kita berdoa rata-rata kebanyakan kan tentang diri sendiri gitu ya. Kan kita yang bisa menilai diri ya. Dia doanya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku ini bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nunjuk lagi. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Wih, kayak kebiasaan orang Kristen kayaknya ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wih, kayaknya bakal masuk surga nih dia. Ayat 13, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang ya berdosa ini. Sadar dia orang berdosa. Ayat 14. Ini kesimpulannya Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, orang ini, katakan dengan saya orang ini. 1, 2, 3.
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, katakan dibenarkan Allah. Orang ini dibenarkan Allah, oke. Sedangkan orang lain itu tidak. Katakan dengan saya, orang lain itu. Oke, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tadi kita udah lihat ada orang ini dibenarkan Allah, orang itu tidak. Ada ini, ada itu. Saya tanya nih, jemaat Gereja Marsyaron Kampus Ngagel, orang ini maksudnya apakah orang Farisi atau orang pemungut cukai? Orang ini adalah, loh, lihat loh. Tadi laporannya pemungut cukai, aku orang berdosa. Sedangkan orang Farisi ini ngelapor sama Tuhan, aku bukan seperti perampok. Aku ini ngasih persepuluhan. Aku ini berpuasa ya Tuhan. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Maka yang dimaksud dengan orang ini adalah, lebih keras lagi, orang ini adalah benar tak? Orang berdosa. Orang ini dibenarkan Allah. Pemungut cukai, benar ya? Sedangkan orang itu siapa? Farisi. Waduh, ternyata kebaikan manusia, ketaatan orang Farisi ini, kesalehannya dalam beragama gak membuat dia dibenarkan. Ya, oke. Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seseorang itu dibenarkan ternyata bukan berdasarkan anggapan atau penilaian orang itu sendiri yang membenarkan dirinya melalui perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, inilah kekristenan. Inilah iman kita kepada Tuhan Yesus. Orang ini dibenarkan Allah di hadapan Tuhan. Orang itu yang orang Farisi ternyata tidak. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita menjadi umat yang dibenarkan Allah itu. Seperti apa sebetulnya saya dan Anda yang dibenarkan oleh Allah? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi siang hari ini. Dan 3-tiganya ini harus lengkap, satu paket. Tidak bisa terpisahkan. Buka bersama dengan saya di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal yang ketiga, ayat 4 dan seterusnya. Titus pasal 3, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, catat yang pertama. Ya, seperti apakah umat yang dibenarkan oleh Allah itu yang seperti dialami oleh pemungut cukai tadi? Yang pertama adalah mengalami transformasi oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Sama seperti tema kita sepanjang tahun 2026 ini, Transform by the Spirit. Saya dan Anda kalau mau menjadi umat yang dibenarkan oleh Allah, kita harus menanggapi, menyadari dan mengalami terus-menerus ada transformasi Roh Kudus yang dikerjakan Allah di dalam kita. Yang sepakat dan percaya katakan amin. Dan ketika seseorang memasuki yang namanya pertobatan, mulai masuk di dalam, dia diterima di dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Tadi kita lihat ya ayat yang kelima, ada permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, transformasi yang dilakukan oleh Roh Kudus itu bentuknya adalah, yaitu tadi yang pertama, permandian kelahiran kembali. Setelah terjadi kelahiran kembali dan dilanjutkan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kadang orang Kristen hanya merasa puas, aku pokoknya sudah dilahirkan kembali, udah mengalami pertobatan. Tetapi lupa memperbarui. Ibaratnya gini deh ya, sama seperti saya dan Anda. Kita muncul di dunia ini lewat peristiwa yang namanya kelahiran, bukan? Kan kita dilahirkan. Ketika Anda semua masih bayi, habis Anda dilahirkan, mandi enggak? Oh ya, pada gak tahu ya. Itu urusannya suster Pak, itu urusannya bidan. Saya gak tahu dimandiin apa enggak. Ya percayalah ya dengan iman. Anda dan saya, kita semua waktu lahir di dunia ini dimandikan. Sepakat dengan saya katakan amin? Ada yang dari bayi gak mandi?
Ya dimandikan lah ya, makanya di sini disebut ayat yang kelima permandian kelahiran kembali. Oke, ini secara rohani ada kata kembalinya ya. Nah, setelah dari bayi kita mandi, kemudian seumur hidup kita sampai sekarang, setiap hari Anda diperbaharui nggak mandinya? Aktivitas mandinya. Setiap hari mandi nggak? Yang mandi katakan amin. Oke, mandi ya. Tadi pagi mau datang ke gereja mandi dulu? Puji Tuhan ya. Ya, ada yang sampai ngecek iya aku udah mandi atau belum. Mandilah saudara-saudara. Ya. Dan setiap kita harus mengalami itu transformasi Roh Kudus yang terjadi dalam diri kita, bukan cuma sekali lahir kembali kemudian habis itu tidak ada pembaruannya. Nah, transformasi Roh Kudus itu bicara juga soal setelah kita dilahirkan kembali, menjadi seorang Kristen, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap hari kita mesti memperbaharui kembali iman kita, mengingat kembali peristiwa ketika kita diselamatkan, kita diampuni, kita dipulihkan, dan kita mulai belajar untuk membersihkan diri kita. Bukankah tujuan kita mandi supaya bersihkan badannya? Ya, supaya kita diperbaharui setiap waktu. Ya, oke. Tadi di ayat yang kelima, sekali lagi kita baca bahwa Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan. Karena memang keselamatan itu bukan dilandasi perbuatan benarnya kita, atau bukan dilandasi oleh perbuatan baiknya kita. Saya dan Anda sudah diselamatkan dari dosa, dan itu adalah kemurahan dan kasih Allah buat kita. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita karena Dia berbelas kasihan pada kita. Ya, lihat tuh, di mana kata belas kasihannya? Dari kata rahmat itu loh tadi ya. Ayat yang kelima, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dalam setiap kehidupan kita. Rahmat itu, kalau Anda selidiki di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama dengan belas kasihan, saudara-saudara. Ya. Dan Tuhan Yesus pun juga mengajarkan soal perlunya seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk dilahirkan kembali. Dan kita semua sebagai umat Kristen, umat yang dibenarkan Allah, kita harus terbiasa dengan istilah ini, dilahirkan kembali. Menjadi seorang Kristen itu bukan hanya sekedar Anda lapor ke kelurahan atau kecamatan, lalu Anda minta tolong di KTP saya diganti ya, dari agama saya yang lama, yang sebelumnya, sekarang gantilah menjadi tulisan Kristen. Bukan begitu. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah bukan masalah ganti identitas agama Anda di KTP. Tetapi Anda harus benar-benar mengalami yang namanya kelahiran kembali. Yohanes pasal 3. Ayat 1 dan seterusnya dikatakan waktu itu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang Farisi lagi. Namanya Nikodemus. Dan dia adalah pemimpin agama Yahudi. Sudah pemimpin agama. Ayat yang kedua dikatakan, Yohanes 3 ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Ya, kemudian Yesus menjawab. Tuhan Yesus langsung tahu nih, kira-kira nih pemimpin agama nih pada mau ngomong apa. Karena semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Dan mereka semua agama itu berharap bahwa dengan manusia atau penganut agama ini berbuat baik, ya kamu bakal selamat, kamu bakal dibenarkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya, ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, katakan dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus kan bingung. Ya, semoga Anda gak bingung seperti Nikodemus. Menjadi seorang Kristen, sekali lagi, harusnya wajar kita mendengarkan istilah lahir baru atau lahir kembali ini. Ini loh yang dimaksudkan. Nikodemus aja bingung. Lah gimana Tuhan? Aku dilahirkan kembali. Aku masuk ke dalam rahim ibuku lagi gitu ya. Kasian, beldos nanti. Ya, lalu saya masuk ke dalam, plung keluar lagi. Ya, kasian mama saya gitu kan. Ayat yang kelima, jawab Yesus, bukan gitu bro. Ya, oh gak ada, katanya bukan begitu bro. Ayat yang kelima, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya,
ada mengalami 2 kali kelahiran air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Ya, penjelasannya langsung di ayat berikutnya. Ya, air itu sifatnya jasmani, roh itu sifatnya rohani. Air itu jasmani, roh itu sifatnya rohani. Ya, ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan secara jasmani, gitu kan, bersifat jasmani. Dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani, itu maksudnya. Saya dan Anda pernah dilahirkan secara jasmani semua, bukan? Itu kelahiran yang pertama. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Transformasi oleh Roh Kudus. Itu ngomong soal iman kita. Ayat yang ke-7, karena itu jangan kau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Setelah kita dilahirkan kembali, sudah dimandikan, ya, dibaptis selam di gereja, itu permandian yang pertama, permandian kelahiran kembali. Setiap hari kita diperbarui oleh Roh Kudus, itulah transformasi oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seperti apakah umat yang dibenarkan oleh Allah itu? Ya. Ayat 6 dan ayat yang 7, lanjut dari Titus pasal 3. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya, dengan keras tolong katakan dibenarkan oleh anugerahnya, 1, 2, 3. Dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang kedua, menjadi orang yang dibenarkan Allah, itu adalah hanya melalui anugerah. Anugerah itu sama dengan kasih karunia dari Allah. Saya dan Anda dibenarkan bukan karena kekuatan sendiri. Bukan karena maunya kita. Tetapi karena maunya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Ya, dibenarkan oleh anugerah. Anugerah atau kasih karunia, saya cuma sedikit mengulang definisi yang seringkali saya sampaikan. Ya, kalau orang bertanya, Pastor, kasih karunia itu apa sih? Anugerah itu apa sih? Ya. Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian dari Allah. Tuhan itu ngasih. Dan pemberiannya itu gratis, cuma-cuma, gak usah bayar, gak usah Anda ganti gitu ya. Pemberian Allah secara cuma-cuma yang sebenarnya tidak layak saya dan Anda untuk menerimanya. Namun tetap diberikan oleh Allah berdasarkan kedaulatannya. Kalau sudah berdasarkan kedaulatan Allah, sudah berdasarkan maunya Allah, sudah berdasarkan rencananya Allah, maka hal ini tidak bisa dibatalkan. Tuhan pasti akan tetap ngasih. Sekalipun saya dan Anda tidak layak, tetapi tetap diberikannya. Oke? Kalau sedikit tadi kita mengingat ayat yang kelima, ya, tadi kan ada istilah rahmat ya. Rahmat atau belas kasihan. Ya. Tapi di ayat yang ke-7, kalau Anda jeli, Anda membaca, kita dibenarkan oleh kasih karunia atau anugerahnya. Ya, coba lihat nih, sekali lagi perhatikan ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan seterusnya. Katakan rahmat, 1, 2, 3. Ya, oke. Ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya. Katakan sama-sama dengan saya, anugerah. Wah, ini satu paket, ada rahmat, ada anugerah. Tapi bedanya apa itu rahmat dengan anugerah? Apa bedanya belas kasih dengan kasih karunia? Ya, sedikit saya cerita. Misalnya, rumah kita, amit-amit tidak terjadi ya. Rumah kita kerampokan. Ada perampok masuk ke dalam rumah kita, merampok dan mengambil segala macam harta benda aset kita. Begitu melihat anak kandung kita di dalam rumah itu, dia bunuh. Meninggallah anak kita. Wah, kemudian perampoknya kabur. Tetapi singkat cerita, perampoknya ketangkap. Kemudian diadili. Anda sebagai orang tua, Anda turut datang di pengadilan itu, Anda menjadi saksi. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa perampok yang telah menjadi pembunuh anak kandung Anda ini harus dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, kalau Anda sebagai orang tua, kemudian Anda berkata bahwa saya serahkan keputusan kepada hakim. Biarlah pengadilan ini menjatuhkan hukuman mati, silakan dijalankan. Itu namanya adalah keadilan. Oke. Tetapi kalau Anda tiba-tiba berkata kepada sang hakim,
Pak, saya memutuskan untuk mengampuni orang yang sudah membunuh anak saya. Dah, biarkan dia bebas, tidak usah dijatuhi hukuman mati. Biarkan dia tetap hidup dan menjalani aktivitasnya sehari-hari. Itu yang namanya rahmat atau belas kasihan. Tetapi kalau Anda mengambil keputusan yang ketiga, Anda berkata kepada hakim itu, Pak Hakim, saya berketetapan untuk mengampuni orang itu, dan saya ngomong, udah orang ini tidak jadi dihukuman mati. Lalu Anda kemudian mengajak pembunuh anak kandung itu datang ke rumah Anda. Bukan itu saja, Anda mengangkat pembunuh itu menjadi ganti dari anak kandung Anda adopsi orang itu, kemudian Anda memutuskan untuk mengasihi dia dan memperlakukan dia bagaikan anak kandung Anda sendiri, dan lebih dari itu Anda memutuskan untuk menyerahkan semua warisan Anda menjadikan pembunuh anak itu untuk menjadi ahli waris Anda. Nah, itulah yang namanya kasih karunia. Wow, bukankah itu yang telah dilakukan oleh Allah Bapa kepada saya dan Anda? Siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Siapa yang membuat Tuhan Yesus kemudian menjadi mati tergantung di atas kayu salib? Bukankah tanda kutip saya dan Anda sebagai orang berdosa ini bagaikan orang-orang yang membunuh atau mengakibatkan Tuhan Yesus terbunuh di atas kayu salib itu? Tetapi Allah Bapa menunjukkan belas kasih-Nya bagi saya dan Anda. Kita diampuni, kita tidak jadi dihukum. Yang dihukum siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu aja, Allah Bapa mengadopsi saya dan Anda menjadi anak-Nya sendiri. Bahkan kita juga menjadi ahli waris segala janji yang Allah sediakan dari sorga. Amin, saudara. Paham ya? Ada belas kasih dan ada anugerah. Itu yang Allah sediakan bagi setiap kita. Oke, yang ketiga. Ya, bagaimana atau seperti apakah umat yang dibenarkan oleh Allah itu? Titus pasal 3 ayat yang 8, masih kita lanjutkan. Ya, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ada kalimat di sini yang orang yang sudah percaya kepada Allah. Saya dan Anda menjadi percaya kepada Allah karena sudah dibenarkan, karena sudah mengalami transformasi Roh Kudus, karena sudah menerima kasih karunia, maka kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Yang ketiga, sebagai umat yang dibenarkan Allah, kita akan mewujudkan iman kita atau rasa percaya kita kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita. Itulah umat yang dibenarkan Allah. Gak mungkin sudah dibenarkan, lalu kita hidupnya tetap di dalam dosa, di dalam kejahatan kita, di dalam penolakan kita kepada Allah. Gak mungkin. Karena itu kita harus menyelaraskan. Orang yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang namanya konsep pengudusan. Secara total kita pelajari barusan, inilah yang namanya pengudusan. Atau yang sepanjang bulan ini kita pelajari tentang karya Roh Kudus, tentang sanctification. Sanctification atau pengudusan itu adalah sebuah proses. Dimulai dari ketika kita mengalami transformasi oleh Roh Kudus. Kita mengalami permandian kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Itu awalnya, itu pertobatan kita. Titik mulanya. Lalu kita juga mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Terus-menerus kita diperbarui bagaikan setiap hari kita akan perlu mandi. Diperbarui cara berpikirnya. Diperbarui cara kita berkata-katanya. Diperbarui cara kita bersikap. Diperbarui bagaimana kita itu bisa melakukan perbuatan kita. Diperbarui di dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya kita benar-benar menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian oleh karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, kita pun juga berusaha belajar untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Dan itu semua masih di dalam proses. Ada kalanya ketika kita berusaha melakukan hal yang baik, tetapi kok ya masih salah. Di pandangan orang lain kita masih belum sempurna. Dinilai oleh teman kita, kita masih banyak kesalahan. Nah itu yang namanya sanctification, pengudusan. Kita belajar lagi, kita merendahkan diri. Ya,
Bukan berarti orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah menerima anugerah Allah, lalu kita jadi sempurna tidak bisa berbuat salah gitu. Enggak. Saya dan Anda masih dalam proses pengudusan kok ini. Yang namanya masih dikuduskan, kadang kita masih bisa berbuat salah, tetapi kita sudah punya prinsip bahwa, kan aku sudah dibenarkan. Ya memang aku masih bisa berbuat salah, aku belajar untuk aku memperbaiki kesalahanku, dan lain kali ketika aku melakukan hal ini, aku akan lebih baik. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita bisa salah dalam berkata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati, udahlah gak usah jauh-jauh, menyakiti hati pasangan kita. Ya. Karena nada yang kita ucapkan itu salah. Agak keras, agak tinggi, tersinggung dong pasangan kita. Ya. Sehingga pasangan kita mungkin berkomentar, yang, atau my love darling, my love, sayangku, cintaku. Ya. Kalau bisa ngomongnya jangan sekasar itu, kenapa sih gitu kan. Kenapa pasangan kita udah tersakiti? Nah, saya dan Anda sebagai orang yang sudah dikuduskan dan mengalami proses pengudusan, ya, pastinya kita akan mulai mengevaluasi diri. Ternyata aku barusan salah ya, memberitahukan pasanganku. Aku agak kasar ya, atau nadaku agak tinggi. Nah, kalau orang yang tidak mau diperbaiki, tidak mau diperbaharui oleh Roh Kudus, tidak mau mengalami proses sanctification, pasti akan berkata begini, aku udah ngomongnya begini ya begini, tolonglah diterima aja, maklumilah bojomu ini, kan gitu. Ya. Tetapi ayo, saya dan Anda sebagai umat Kristen yang dibenarkan oleh Allah, ketika kita semua masuk di dalam masa atau fase pengudusan ini, sanctification ini, belajar untuk kita setelah menerima firman Tuhan yang disampaikan hari ini, oh ternyata kata-kataku tuh menyakitkan pasanganku. Oh maaf ya, sorry ya sayang, maksudku bukan begitu. Lalu Anda turunkan nadanya, Anda ulangi kata-katanya, maksudku begini. Oh itu lebih mengademkan buat pasangan kita. Termasuk perilaku kita juga mungkin dengan teman sepelayanan kita, dengan teman kerja kita gitu ya. Cara kita mengendarai kendaraan kita, ya kita tahulah kadang-kadang kita mungkin ya suka agak sedikit ngebut di jalan gitu ya. Tetapi kan Roh Kudus mengingatkan Anda, ya. Ini sudah hampir lampunya sudah dari hijau sudah berkedip ke arah kuning, kemudian dari kuning sudah ke hijau, Anda sudah pasti wah ini bakal nancep nih. Tapi tiba-tiba dari hijau, tiba-tiba langsung merah lagi. Ya, mungkin pernah mengalami, Anda sudah terlanjur, aduh saya sudah injak gas ini, gimana ini? Ya. Keputusan Anda adalah ya tancap terus ya. Soalnya kalau Anda ngerem, waduh mendadak nanti tiba-tiba yang belakang notol bagaimana? Ya, I don't know lah ya. Keputusan di tangan Anda. Ya kan ya nggak ada yang tahu tapi kan. Tetapi setelah itu Anda evaluasi diri Anda, nggak, aduh tahu gitu tadi saya lebih hati-hati bawa kendaraan. Kan begitu. Jangan sampai setiap kali ketemu kondisi seperti itu, Tuhan memaklumi. Oh ada malaikat Tuhan yang menyelamatkan. Ini proses pengudusan. Ya, mungkin ketika Anda sudah terlanjur ngerem mendadak, dari belakang Anda tiba-tiba Anda diklakson yang keras, gitu kan. Kemudian dibuka jendelanya dari belakang, woi diteriakin. Ya, Anda itu mau menanggapi atau tidak itu keputusan Anda. Ya, saya sih ya terus terang saya juga pernah ya sudah diklakson dari belakang, diteriakin segala macam. Saya buka kembali kacanya, saya senyum, shalom ya. Mana tahu di belakang tuh kenal sama saya. Ya, kalau nggak kenal emangnya kenapa Pak? Mau ngomong apa? Udahlah gak usah diomongin ya. Kenal gak kenal dikesenyumin aja deh gitu ya. Mari kita masuk di dalam proses pengudusan ya. Nah konsep pengudusan itu sekali lagi begini. Kita berbuat baik bukan supaya dibenarkan Allah. Ya. Namun saya dan Anda karena sudah dibenarkan Allah, maka sudah selayaknya kita berbuat baik. Inilah sanctification. Inilah pengudusan. Karena itu mari kita wujudkan iman kita yang sudah dibenarkan oleh Allah itu, kita berbuat baik. Ya. Ini juga mempraktekkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Iman itu harus diwujudkan. Jangan cuma ngomong, aku percaya pada Allah, hatiku percaya. Hatiku percaya, sungguh ku percaya. Nyanyinya aja percaya sama Tuhan. Tetapi kelakuannya, kok kayak orang gak percaya sama Tuhan ya? Oke. Yakobus 2 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman
Jika iman itu atau kepercayaan kita itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Makanya ayo kita wujudkan iman dalam perbuatan, ya. 18. Tetapi mungkin ada orang yang masih ngeyel dan berkata, "Kamu punya iman, tapi aku punya perbuatan," gitu ya. Maka Yakobus berkata, "Aku akan menjawab begini, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Ya, jadi sekali lagi, gak bisa kita ngomong, aku percaya kepada Allah, aku punya iman kepada Allah, kalau tidak diwujudkan dalam perbuatan baik. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, wujudkanlah iman kita di dalam perbuatan atau pekerjaan kita yang baik. Ya, jadi Anda pilih mana nih? Ya, tadi kan judul saya di awal, pembenaran diri atau dibenarkan Allah. Apakah Anda masih berusaha untuk membenar-benarkan diri sendiri, atau Anda mau dibenarkan oleh Allah? Mau yang mana? Jemaat mau yang mana? Dibenarkan oleh Allah. Ya, kalau Anda mau dan sudah dibenarkan oleh Allah, mari kita masuk di dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Karena kita ketika di sanctification, kita dikuduskan, memang ada prosesnya. Diproses supaya kita semakin sabar. Bagaimana caranya supaya saya dan Anda menjadi semakin sabar? Kadang-kadang kita akan dihadapkan kepada hal-hal yang memancing emosi kita. Untuk membuat kita marah. Memancing emosi kita untuk membuat kita nadanya kasar, tinggi, dan rasanya kepingin ngamuk aja gitu. Ya. Tetapi itulah proses pengudusan. Supaya keluar hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita berhasil meredamnya dan kita berhasil taat pada suara Roh Kudus. Jangan marah. Kendalikan emosimu, kendalikan dirimu. Itu proses sanctification agar lidah bibir kita kudus, sikap hati kita juga kudus. Ketika kita digoda, apapun itulah godaan di dalam dunia ini, mungkin semakin banyak lah ya. Digoda untuk melakukan penipuan, melakukan penggelapan, supaya kita tidak jujur. Kita akan dihadapkan pada hal-hal itu. Andai kata mungkin saya dan Anda bukan orang beriman. Saya melakukan hal yang gak jujur gini, sedikit gini masa ada yang memperhitungkan. Paling ya gak ada yang tahu. Tetapi karena saya dan Anda sudah dibenarkan, kita mengalami transformasi Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kok rasanya hati ini gak tenang? Masa nih, aku nih sudah mengalami kasih Yesus. Aku sudah terima belas kasih Yesus yang sudah mengampuni aku. Aku juga sudah menerima kasih karunia-Nya yang menjadikan aku sebagai anak dan ahli waris kerajaan sorga. Masa sih aku melakukan penggelapan keuangan di kantorku, di usahaku? Pasti kita akan belajar. Udahlah, sekalipun aku mungkin dapatnya agak banyak. Yang penting cukup, yang penting ada berkat Tuhan, dan yang penting aku mau hidup jujur. Itulah yang namanya pengudusan. Ya, karena itu saudara, mari jalani proses pengudusan yang Allah kerjakan dalam hidupmu. Dengan mempraktekkan iman kita di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Lakukan perbuatan baik Anda sebagai wujud iman Anda, baik di dalam keluarga Anda. Berperanlah yang baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, papa dan mama terhadap anak. Atau kita sebagai anak yang sudah lebih dewasa, kita perlakukan orang tua kita, papa dan mama kita yang sudah mendidik, membesarkan kita. Terhadap teman sepelayanan kita, teman kerja kita, teman sekantor kita. Ya. Sekali lagi kita bukanlah orang-orang yang mencari pembenaran bagi diri kita sendiri. Namun oleh karena transformasi Roh Kudus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan oleh anugerah Tuhan Yesus kita terus-menerus mengalami pengudusan dan harus mewujudkan iman kita dalam perbuatan yang baik.